kan merupakan satu peluang yang diberikan kepada semua orang. Kesempurnaan dalam hidup itu merupakan satu peluang. Tapi ternyata untuk kesempurnaan dalam urusan dunia, kehidupan yang sementara, itu tidak akan diberikan kepada semua orang. Banyak yang ingin menjadi menteri, menjadi gubernur, menjadi yang berhormat, menjadi menteri besar, untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan kecantikan. Tapi tidak semua berjaya dan berhasil untuk mendapatkan kesempurnaan semacam itu. Yang walaupun kita punya hasrat dan juga punya keinginan, yang walaupun hasrat dan keinginan itu ditumpang dengan kegigihan, usaha dan ikhtiar daripada kita, belum tentu dengan kita akan mencapai pada target yang kita harapkan. Buktinya, sejumlah berapa yang bertanding pada 5 hari bulan 1000, 5 hari bulan 5 2013 yang lalu, ada beberapa orang yang berhasil, ada dalam beberapa orang yang jadi yang berhormat, ada beberapa orang yang terpilih. Begitulah juga dalam dunia bisnis, dalam dunia ekonomi, dalam dunia politik, dalam dunia seni. Sejumlah sekian yang ingin membintangi suatu film, ternyata tidak semuanya berjaya. Dikatakan setelah mendapatkan sambutan hebat, ayat-ayat cinta atau film ayat-ayat cinta yang dibinatangi oleh yang namanya Fahri dengan Maria, dengan Aisyah, itu nama panggilannya. Maka pada saat si sutradara atau disebut dengan ketua pengarang film tersebut ingin membuat film baru yang bernama Cinta Bertasbih, maka pada saat itu sejumlah bintang daripada sekian ribu yang tampil kursus bahasa Arab agar terpilih untuk membinatangi film tersebut. Tapi ternyata tidak berhasil. Yang terpilih hanya dalam beberapa orang saja untuk jadi binatang atau bintang film, untuk menjadi kopral, untuk menjadi pengusaha yang berjaya, untuk menjadi seorang menteri, untuk menjadi seorang gubernur. Kesempurnaan dalam urusan dunia itu ternyata tidak diberikan kepada kita semuanya. Coba tengok kita yang sebaliknya, coba kita tengok yang sebaliknya, kesempurnaan untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk di negara kita kasus sekatan daripada mana, larangan daripada mana, cegahan daripada mana, ancaman daripada mana untuk kita melantunkan adzan dan qomat yang semacam itu. Di mana saja kita berada. Tadi dengan lantunan zikir yang dipimpin oleh Tuan Imam, Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang walaupun kita tidak ada kedudukan, yang walaupun kita tidak ada jabatan, yang walaupun kita tidak ada ilmu, yang walaupun kita tidak ada pengalaman, yang walaupun dengan kita orangnya kurus, ataupun juga berdil, ataupun juga bodoh, ada jabatan, ada duit, ada pangkat, yang juga kita diberikan peluang untuk kita menjadi insan yang sempurna di sisi Allah Jalla wa'ala. Itu dia dengan perbandingannya. Jadi saya dapat tajuk, baru dia dapat tajuk di sini lepas sebenarnya. Jadi kepala pun pusing, sana pusing sini. Dan buat lagu mana tajuk yang diberikan, sempurnakah kita dalam sempurnakah Islamku? Sempurnakah sudah Islamku? Baru lepas yang sudah tadi itu diberikan tajuknya. Jadi nak buat ceramah atau juga dengan berbicara lagu mana? Itu pertanyaan yang patut kita tanyakan. Apakah Islam kita sudah sempurna? Apakah iman kita sudah mantap? Apakah keyakinan kita sudah kuat? Apakah ibadah kita sudah sebagaimana
dengan ibadah yang dikehendaki oleh Allah Jalla wa Ala. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Kesempurnaan ibadah, kesempurnaan ubudiyah kepada Sang Pencipta, yang kalau pada saat dengan kita beribadah seolah-olah dengan kita sedang menyaksikan dan melihat zat Allah yang Maha Agung. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu tidak melihat Allah Jalla wa Ala, fa innahu yarak. Allah melihatmu. Masya Allah, tabarakallah. Ini saja salah satu daripada sejumlah sekian hadis yang ada hubungannya dengan kesempurnaan. Kalau kita amati, kalau kita pahami, kalau kita teliti, kalau kita kaji, Masya Allah, tabarakallah, mungkin hanya satu daripada 100, mungkin juga satu daripada 1000 yang pada saat berubudiyah kepada Allah Jalla wa Ala memang betul-betul seperti dengan kita sedang berhadapan dengan Sang Pencipta. Khusyuknya, tadabburnya, bacaannya, hormat ta'zimnya, ijlalnya, ingkisarnya, tadabburnya, mungkin hanya satu daripada 1000 yang kalau pada itu dengan mereka kita diperhatikan oleh Dewan Juri, pengadil, atau dengan Dewan Hakim yang pada saat akan menilai pergerakan kita, bacaan kita, kasidah kita, ya mana, 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 ya mana. Tuhanku datang kemari dan juga nak tahu kumpulan daripada Darus Sa'adatul Darain, pondok tahfiz modern Sa'adatul Darain. Ada tulisannya di belakang situ tadi itu, ada di belakang begitu kelihatan. Baru nak tengok, Antu Sultan Selangor nak tengok bagaimana penampilan daripada belajar. Ustaz Fadil juga dah ingatkan kepada mereka, jangan sampai memalukan nahan, jangan sampai memalukan ustaz, jangan sampai memalukan pesantren, jangan sampai memalukan masyarakat, jangan sampai memalukan masjid. Maka dengan semangatnya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan tangan-tangannya lagi. Biduhurin Nabi Ahmad Dhaharan dinan ayyahan, biduhurin Nabi Ahmad, ya Nabi Muhammad, dalikal qadr min Allah. Semuanya putar Allah saja itu. Maka aku juga Masya Allah. Tadi itu pada masa kita berkasidah, Tuhan pun tak ada. Ustaz tadi itu tak tengok semuanya. Jemaah pun juga tak tengok semuanya. Makanya tadi itu ramai yang tidak ikut bersamaan. Kenapa? Sebab masih belum wujud perasaan di dalam hati. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Beribadah kepada Allah seakan-akan kita menyaksikan. Kalau pada saat kita menyaksikan, kalau tidak disaksikan kita, kalau tidak menyaksikan kita sedang disaksikan, maka pada saat itu segala-galanya akan diperhatikan. Tentu saya tidak sembarangan di sini. Wah, ada kamera, ini ada Canon, ini ada apa? Paling tidak ada sorotan mata memandang. Mesti baca hak belakang pun tengok ke depan juga, yang samping menyambit juga tengok ke sini juga. Apakah saya sembarang bergaduh? Kadang-kadang cabut bulu ketiak, kadang-kadang cabut apa dah? Saya kan tahu segala-galanya. Gatai seperti apa pun gatai atau gatai sungguh belakang. Saya tidak akan gaduh macam itu. Kenapa saya tahan? Kenapa saya tidak berperan ramai? Begitu juga ya Allah, ada satu dari kita gatai sungguh itu kena dicabut tuh. Tapi kadang dengan orang banyak saya tak cabut. Begitulah juga dengan yang sumpamanya kalau boleh tidak menguap, saya kata macam itu. Padahal saya tak menguap, mengantuk sungguh, letih betul. Saya tidak ingin menggunakan
betapa letihnya saya mengaturnya saya. Kenapa? Sebab karena kita ingin dilihat dalam keadaan elok, ingin dilihat dalam keadaan sempurna. Pertanyaannya, macam itu tak kita dalam ibadah kita pada kita berdikir dengan hitungan yang cukup, dengan lantunan yang merdu. Wa bil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi si Ijah saya ngomong itu belakang. Tapi sebelah sini belajar tak ramai. Belajar kita maunya seperti yang Nabi kita perkenalkan, seperti yang Nabi kita praktekkan. Tidak pada waladdallin. Apabila Nabi kita membaca waladdallin, Nabi kita berkata, majad bihi sautan, dengan melantunkan dan juga dengan menyaringkan suara beliau, amin, sampai kedengaran gemetar gaung di sekitar Masjid Nabawi dengan lantunan amin daripada para sahabat yang disertai oleh baginda Nabi dan juga yang diikutsertai oleh para malaikat Allah Jalla wa Ala. Fa innahu idza waqafa ta'minu ta'minan malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apabila bertepatan dan bersamaan amin daripada tuan imam dan makmum dan juga amin daripada para malaikat, akan terampunkan dosa-dosa kesalahan kita yang telah lalu. Sudah sempurnakah keislaman kita? Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa qad bazatul taqur. Maka dengan tuan imam, mungkin dengan selendangnya, mungkin juga dengan tongkatnya, aku berpesan kepada saja, tidak mesti macam itu. Bukan kita, jangan samalah. Jadi suara lain. Aku berpesan khususnya kepada diri pribadi aku sendiri untuk kita meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjunjung perintah, dengan menjunjung tinggi perintah-perintah Allah Jalla wa Ala dan menjauhkan diri daripada segala larangan. Kalau kita tanyakan dan kita setarakan satu persatu wasiat yang baru saja siang hari tadi dipesankan oleh Tuan Khatib, dipesankan oleh Tuan Imam kepada kita untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Takwa artinya mematuhi perintah, menjauhkan diri daripada segala larangan. Ya, dengan perintah, tidak dengan larangan. If'al wa la taf'al. Yang sepatutnya kita laksanakan, yang tidak sewajarnya kita tinggalkan. Jadi kalau kita tanamkan kepada diri kita masing-masing daripada pesan Tuan Khatib tadi itu, Masya Allah, tabarakallah, tidur berwudu terlebih dahulu, makan dengan tangan kananmu, dahulukan yang sebelah kanan pada termasuk, baca doa Allahumma firli dunubi wa ftahli abwa rahmatik wa termasuk, wa ftahli abwa bapatik wa terkeluhan. Secara jujur saja kalau kita bertanya dengan diri kita masing-masing, terbaca tadi doa tadi itu, tak terbaca sih. Kenapa? Karena takut masuk. Takut kalau ketinggalan dengan imam masuk masjid mungkin dengan kaki kanan, kadang-kadang tak kisah kanan kiri, melompat saja lagi. Kenapa? Sebab imam sudah baca surah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau kita ketinggalan rukuk, berarti kita kelupaan rakaat. Maka dengan kita sudah tidak mempertimbangkan dan tidak memperhitungkan apakah dengan kaki kanan kita masuk atau juga dengan mendapatkan kaki kiri. Itu diantara daripada perintah yang diperintahkan. Sudah niat i'tikaf tak? Kita niat daripada sekarang. Sengaja beriktikaf di masjid ini selama kita berada di dalamnya. Nawaitu i'tikaf di hadzal masjid billahi tabaraka wa ta'ala. Terlupa juga niat i'tikafnya. Masya Allah, tabarakallah. Itu diantara daripada perintah-perintah yang diperintahkan tadi siang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada bukan? Ada itu di Indonesia, Kalimantan. Wahai kaum muslimin, wahai segenap kaum muslimin, moga-moga semuanya mendapatkan rahmat Allah. Inna yawmal jum'ati sayyidul ayyami wa idul muslimin. Sesungguhnya hari Jumat itu merupakan penghulu hari dan hari rayanya kaum muslimun. Oke, itu kita sepakat.
dengan lantunan kata-kata tadi itu. Yang pada hari ini, siang tadi itu adalah hari raya. Yang pada hari tadi merupakan hari yang paling mulia. Dia lebih mulia daripada hari lebaran haji. Dia lebih mulia daripada hari lebaran puasa. Bahkan kalau kita nonton tentang khususiyatnya, terdapat tidak kurang daripada dalam 40 macam amalan yang patut kita amalkan pada malam dan juga pada siang harinya. Bisa secara sederhana, sejumlah yang hadir tadi itu pada saat yang kita datang ke masjid pada jam yang pertama, jam yang kedua, jam yang ketiga, atau pada saat azan pertama berkumandang, ataupun juga pada saat azan kedua sudah dilantunkan, pada waktu kita masuk semuanya mandi tadi itu, semuanya berpakaian serba putih tadi itu. Yang kedua, semuanya tadi itu berwangi-wangian. Yang ketiga, semuanya tadi itu berpeluang dan berkesempatan untuk memotong kuku sebelumnya, mencampur bulu ketiak, menangkapkan bulu-bulu yang di situ, dan juga dengan kumis atau juga dengan pisai atau juga dengan kumis pisai nama satu lah. Nanti kita kata dihakis atau juga dicukur atau masih juga bibir tidak kelihatan, sastrawan negara misalnya. Tak sebut siapa-siapa. Karena tadi itu sibuk dengan dunia seni, sibuk dengan dunia bahasa, sibuk dengan dunia sastra, sibuk dengan dunia kasidah, sehingga sampai tidak berpeluang lagi untuk mencampur bulu ketiak 2 jengkal panjangnya nasional. Nah itu saja ada berbeda. Dengan itu baru yang kecil-kecil, belum lagi kita dengan tahajud, belum kita dengan sekali waktu, belum lagi kita dengan puasa, belum lagi kita dengan zakat, belum lagi kita dengan infak. Suhudnya, waraknya, ketabahannya, kebijakannya, dan juga dengan kesabarannya, dan dengan berdamanya, mahabbahnya, qanaahnya, banyak lagi tentang keislaman yang perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Yang tadi itu baru untuk pada hari Jumat saja. Pada hari Jumat, yang antara daripada panduan dan juga nasihat-nasihat yang tadi kita nasihatkan tentang khisalul fitrah yang 10, perkara fitrah yang 10, potong kuku, mencukur pisai atau paling tidak menampakkan bibir, mencampur bulu ketiak, membersihkan ruas-ruas, mandi sebelum pergi ke masjid. Karena kita di Selangor pada hari Jumat kita tidak cuti, kita tidak libur, maka jarang-jarang orang mandi sebelum pergi ke masjid. Yang pada waktu kita pergi ke masjid, kita ikut pakaian kita masing-masing. Di office kita pakaiannya semacam apa? Itu pakaiannya kita pakai pada waktu kita pergi ke masjid. Kita tidak mengkhususkan pakaian untuk Jumat. Kita tidak mandi untuk melaksanakan sembahyang Jumat. Coba kalau pada waktu kita diberikan pulang untuk berjumpa dengan Tuhanku, ceritanya sudah lain. Jemput Tuhanku, mana boleh tak mandi, mana boleh pakai kain lusuh tuh di RNR. Kain yang kita pakai di situ itu ada sejumlah tidak kurang daripada 113 makhluk yang memakai sebelumnya. Kalau kita nggak tahu, cuma kita tak pada cium ya. Kita tak pada cium. Kalau kita ngaku macam mana baunya, cium sejadahnya macam mana. Cium waktu sujud. Allahu Akbar. Allah. Kenapa sejadah itu kan kena air dulu, kena keringat, kena mulut, kena dahi. Dari sejumlah sekian orang yang memakainya, itu pakaian kita, sejadah kita, kain kita, tentung kita pada waktu kita menghadap Allah. Yang pada waktu kita menghadap makhluk, mana boleh kita kena ganti kain, kita kena ganti baju, kita kena mandi. Ini misalnya nggak boleh, sini panjang, sini ke utara, sini ke selatan. Gerak dulu, diratakan dulu, kemaskan dulu, baru kita berjumpa dengan Tuhanku. Baju yang mana, cara yang menyebar, cara menyebar seperti apa, itu semuanya diatur. Ini baru dengan pertanyaan yang pertama, dengan salah satu daripada aktivitas ibadah yang kita laksanakan, apakah sudah sempurna sembahyang Jumat kita? Kalau Islam kita itu terlalu luas sekali, apakah sudah sempurna
sempurna, sembahyang Jumat yang kita laksanakan. Nabi kita buat satu perumpamaan yang pergi pada jam yang pertamanya seperti bersedekah dengan satu ekor unta, jam kedua seperti dengan satu ekor lembu, jam ketiga seperti satu ekor kambing, jam keempat seperti satu ekor ayam, dan yang pergi pada jam kelima seperti bersedekah dengan satu butir telur. Telur kita tidak terhitung banyaknya. Saban minggu kita dapat telur. Bukan anak-anak. Tengok, telur saja. Dan untuk malaikat, kata malaikat, kalau saya tak tengok pun telur. Tidak tahu. Kenapa? Sebab kita datang jam terakhir. Tak ada yang datang pukul 9, tidak ada yang datang pukul 11, tidak ada yang datang pukul 12. Mungkin ada sebagian kecil yang datang pada pukul 12.30, ramai pada pukul 1. Daripada pukul 1 baru urusan mengalir, berbondong-bondong, masuk. Itu kalau masjid yang misalnya seperti masjid Syah Alam yang saya tengok tadi itu. Kalau masjidnya semacam mana masjid kita, pada pukul 12 belum ada yang datang lagi. Kalau ada datang, nyesakat menyambung masjid saja untuk yang penting. Nah, itu untuk kebersihan. Hampa sejadah kosongkan. Pernah tengok tak? Nah, belum pernah tengok, nanti pergi ke Masjid Syah Alam, sebab aku senantiasa sudah Jumat di situ. Ada sejadah merah tulisannya kosongkan. Nanti kita tak boleh duduk di situ. Itu untuk tetamu dan kehormatan saja duduk di sana. Kembali, masya Allah, tabarakallah. Jam yang pertama paling tidak sebelum ada berkumandang kita sudah di masjid. Nabi kita bersabda, berusaha dan berupaya untuk kita mendapatkan tempat yang paling dekat dengan mimbar. Pilihan masyarakat dan juga pilihan orang ramai. Mana tempat yang paling selesa? Satu, dekat ekor. Yang kedua, bawah kipas. Yang ketiga, senang menyandar. Yang keempat, tembok. Yang keempat, dengan tiang. Tak kisah kita dengan pedoman hadis. Nabi kita kata, siapa yang datang awal, dia lebih layak untuk mendapat kasab yang pertama. Siapapun dia, ini kita kepada Allah, kita dengan Allah. Beda kita kalau dengan makhluk. Dengan makhluk tanya dulu, adakah jemputan tak datang? Apa maksudnya itu beli teketan? Tak beli pun. Mana ada teket masuk masjid? Tapi kalau kita ke stadion, kalau kita masuk panggung wayang, kalau kita masuk sinema, itu kita kena beli teket dulu. Masuk pesawat kena teket dulu, naik kelas kena beli teket dulu, kereta api kena beli teket dulu. Ke rumah Allah tidak ada teketnya, itu pada sesiapa saja, bebas. Masuk daripada pintu sana, masuk daripada pintu sini, masuk daripada pintu belakang, diberikan leluasa, kemudahan yang semudah-mudahnya. Kesempurnaan dalam agama merupakan peluang yang ditawarkan kepada semua insan, tapi kesempurnaan dan juga untuk mencapai kesempurnaan dalam urusan dunia hanya kepada orang-orang tertentu sahaja. Ittaqullah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah yang telah disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ilbasu min siyabikumul bi wa kafinu fiha mautakum." Pakailah pakaian yang serba putih dan kafankanlah kepada orang yang sudah meninggal. Itu untuk pada hari Jumat secara khusus. Ternyata tadi dia sudah berhasil untuk menseragamkan pakaian daripada tuan imam sampai ke belakang semuanya putih. Kalau ada yang pakaiannya hijau, biru, penanting beton. Nah, bukan di situ dia bukan di sini. Kenapa? Senyum kenapa? Orang yang masih biru dengan hijau sama saja. Kalau seandainya ada yang warnanya coklat, yang warnanya biru, yang warnanya hitam, selidiki saja, tanyakan saja. Ternyata orang Melayu yang berkunjung ke Jaya. Ternyata orang kita, orang asing yang datang ke situ. Ini cerita daripada teman-teman. Kalau ada hanya dalam pusat teman-teman, Jaya Sarpati, betul seperti masa itu ceritanya. Semuanya putih. Semuanya putih. Hari Jumat semuanya putih. Ini saja kita masih belum kerja. Apa masalahnya? Kalau kebetulan itu ada, tadi pakai putih juga kita biar teman-teman sedikit ya. Jumat ketinggalan sih, tapi dalamnya putih tadi itu.
saya tadi kenapa tak pakai putih kan? Dan dalam hati dan bertanya, dan nanti jawab dalam jawaban. Saya bukan tak pakai putih tadi itu, tapi pakai yang warnanya seperti putih susu, seperti teh. Kalau sana sebut teh susu, seperti itu warna jubah yang saya pakai tadi di masjid. Jadi sebab saya selalu mengingatkan tentang berpakaian serba putih pada hari Jumat. Masya Allah, tabarakallah, itu belum terpenuhi minyak harumnya. Nanti kita bersabda dan dalam berwangi-wangian yang walaupun kalau tak ada kita dengan memakai minyak wangi istri kita sendiri. Kalau tak ada pun tak apalah malaikat tengah hari kalau tak ada malaikat subuh. Tak terpakai juga kita buru-buru tadi kita pergi tak ada kita talikkan minyak harum. Sederhana, ini bukan tahajud bang, ini bukan puasa Senin Kamis, ini bukan sedekah bangun masjid, ini bukan berjuang melawan nafsu, ini bukan berjuang melawan musuh, ini bukan berperang di jalan Allah. Tidak lebih daripada perkara-perkara kecil yang dianjurkan dan juga yang dipelawak oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Tercatat dengan kita masih belum mampu untuk melaksanakannya. Pokok pada hari Jumat, bulu ketiak pada tiap selepas 40 hari itu diijaz saja, kurang lebih saja, tak mestilah selepas 40 hari. Karena bukan karena cukup, tapi dia kena waktunya hari Senin. Jadi bukan karena cukup hari Jumat. 40 harinya itu tepat hari Selasa. Jadi masih ada 4 hari lagi ya Allah. Tak apa, 36. Tarik. Tak pandai sih tarik macam tu. Sebab gelet tak ada. Cabut. Tak pandai cabut tapi mencis bakar. Ya, itu sebenarnya. Masya Allah, tabarakallah. Sudah kata dia itu dengan kuku sederhana, berwangi-wangian sederhana, melangkah ke depan sederhana, al-islam wal istima' wa ansata wastama', mendengar dan memperhatikan, memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang disampaikan oleh Tuan Imam. Nanti kita peserta yang semacam itu akan mendapatkan perlindungan sepanjang 10 hari. Riwayat akan mendapatkan keampunan dosa selama 1 minggu plus 3 hari berikutnya. Itu yang pertama. Apakah sudah sempurna perbincangan kita, tajuk perbincangan yang kita bicarakan? Alhamdulillah, 2 menit lagi kita nanti selepas masuk waktu bisa kita akan dengan laluan dan saya akan terus dan nanti di penghujung kita berikan peluang untuk sisi soal jawab. Kalau ada yang nanti ditanyakan 2 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cinta tak ada habis. Yang masih itu yang dengan laptopnya yang dengan itu tasawuf tak ada. Nanti kita bersabda idza sami'tumun nida faqul bisma yaqulul mu'adzin. Apabila adzan dikumandangkan maka sahutlah dan ucapkanlah semacam mana yang diucapkan oleh muadzin. Tak ada sahut. Yang itu dengan nyanyiannya hitam manis pandang tak jemu, pandang tak jemu. Yang hitam manis datang menjelma, yang hitam manis datang menjelma, kenangan yang menggoda. Aku teringat pandang pertama. Habis azan, aku teringat pandang pertama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil alamin itu al-wasilah wal fadilah wal darajat al-'aliyah ar-rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudan alladhi wa'adahu innaka la tukhliful mi'ad. Selepas azan berkumandang dengan sautannya daripada kita doakan baginda untuk mendapatkan al-wasilah, untuk mendapatkan al-maqam al-mahmud dan juga dengan penghujungnya sebagaimana dengan penghujung yang kita katakan
katakan tuh satu daripada perintah sederhana, hanya setakat mengulang alif, tidak lebih daripada setakat mengulang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang walaupun jawabannya itu wajib dan terpenuhi, yang kalau pada saat ada salah seorang daripada kita yang menyahutnya itu sudah cukup, tapi tetap saja pahalanya kita akan mendapatkan pahala wajib sebagaimana disebutkan di dalam hadis, yang walaupun terkalahkan dengan para saudara orang yang memberi, tapi justru kebanyakan daripada kita tidak menyahutnya, apalagi yang memberikan salam kepada kita, asisten kita, bawahan kita, pegawai kita. Betul, Assalamualaikum. Salam macam-macam. Masuk aja lah, tak payah salam macam itu. Ada yang terlebih dahulu. Dan bisa sempurnakan keislaman kita. Jawabannya tak sempurna. Bismillah.
Mungkin kita beranggapan benar-benar besar, kan? Allahu Akbar, suara besar. Jadi lagu adzan tadi itu tahu, itu lagunya Syekh Muhammad Idris, salah seorang daripada Sudan atau salah seorang daripada asal Nigeria, tapi jadi warga Arab Saudi itu yang pertama kali melakukan lagu semacam itu. Badan beliau besar, tinggi, besar, masya Allah, dan melakukan itu kecil orangnya, tapi suara besar ya. Suara besar kan itu, besar semua suara. Kalau kita tak jauh orangnya, kalau kita tak nampak, kita mungkin tidak membayangkan orangnya seperti adik kita atau seperti anak kita yang ada tadi. Kan? Tadi kita dengan azan, kita terus senantiasa menanyakan, mudah-mudahan daripada detik-detik pertemuan kita di malam hari ini atau daripada pertemuan kita di malam hari ini, masing-masing dapat mengevaluasi dan juga memuhasabah diri pribadinya masing-masing dalam rangka untuk kita mencapai yang sempurna dan yang lebih sempurna dalam kehidupan beragama. Tadi ada yang azan, sudah kita jawab. Kita berpindah kepada perkara-perkara yang seumpamanya. Nanti kita bersabda dialog antara dua orang setan. Setan satu gemuk besar sekali, kemas, rapi, cantik, gagah, perkasa. Sementara dengan setan yang satunya lagi kurus, lesu, lenuh, letih, nampak kelihatan kecapean, seperti tak cukup tidur, seperti tidak mampu makan, seperti kurang rehat. Maka setan sama setan tadi itu bertanya, awak kenapa macam itu? Kurus kenapa? Lenuh kenapa? Letih kenapa? Jadi kata setan yang kurus tadi itu, sebab aku bersama seorang mukmin yang makannya dengan basmalah, minumnya dengan basmalah, pakaiannya dengan basmalah, masuk rumahnya dengan basmalah, masuk ke rumahnya dengan assalamualaikum, segala-galanya disertakan dengan zikrullah. Jadi pada saat setan tadi itu menceritakan faktanya dan hakikat yang berlaku, kata setan yang gemuk, sementara dengan aku berteman dengan seseorang yang tidak melakukan semua itu, yang tidak melakukan semuanya. Dia tak baca basmalah waktu makannya, tidak baca basmalah waktu minumnya, tidak baca basmalah waktu berpakaiannya, tidak baca bermasalah waktu tidurnya. Sehingga dengan setan, dalam satu riwayat dinyatakan kalau pada itu dengan seseorang masuk ke rumah dengan iringan assalamualaikum dan juga dengan menyebut nama Allah, makanya dengan menyebut nama Allah, setan berkata kepada kuncu-kuncunya, la nabita wa la asya. Kita tak boleh tidur sekali dan juga tidak boleh makan bersamanya. Tapi kalau pada waktu kita belum membaca basmalah di waktu makan, belum membaca basmalah di waktu tidur, setan berkata kepada anak buahnya, adraktumul nabita wal asya. Kalian boleh makan dan tidur sekali bersama mereka. Tuh kalau kita tanyakan pada diri kita, bukan kepada tua-tua, saya bertanya kepada diri pribadi kita sendiri. Ayo yang sudah kawin sekarang, tanya. Sempat baca doa enggak? Anda tak senyum. Antum belum kawin lagi. Ini pertanyaan kepada orang yang sudah kawin. Kalau sudah keburu-buru, kalau pada saat nafsu sudah menjadi-jadi, bukan tak baca, tak ingat bacaannya apa. Nah juga berdoa bukan tanda berdoa, akhirnya terbaca doa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa makan, Bang. Bukan doa untuk bersetubuh, bukan doa untuk melakukan hubungan intim. Itu berapa ratusnya? Dengan kita pribadi pun kadang-kadang kita tertinggalkan, kata-kata terlupa, macam-macam naskah musababnya, lupa karena sebab apa, apakah karena terburu-buru, apakah karena dikejar waktu, apakah karena memang tidak ingat, apakah karena nafsu, apakah karena dengan cabaran atau juga dengan keadaan yang cukup menggiurkan pada saat itu, sehingga dengan kita terlupa untuk mengucapkan Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan bima razaqtana.
Ya Allah, elakkanlah kami daripada syaitan, dan jauhkanlah syaitan daripada rezeki yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Tanyakan kembali, minta maaf, saya kesini, tak kesini, karena tanah simak dengan antum, simak sini aja. Astagfirullahaladzim yang punya anak dan cucu. Bagaimana pada malam pertama? Apakah pada satu kita luaskan, kita turunkan ke dalam nafsu kita? Nafsu yang menjadi atau dengan strategi permainan atau strategi peperangan atau strategi main yang sudah kita atur 6, 2, 2 atau 2, 4, 4 atau juga 1, 4, 5 atau juga 3, 4, 3. Itu cuman strategi permainan kita. Itu sudah kita atur strategi yang seperti itu. Kadang-kadang dengan rasa tidak puas nafsunya, rasa tidak terpenuhi nalurinya, kecuali kalau pada saat telanjang bugil, iya, tapi masih ada tetap selai kain yang menutupi batang tubuh mereka berdua. Paling tidak, jangan menghayal ya. Tapi tak tahu, kena tahu juga. Nanti kalau kawin dah selesai apa dah, mengaji dah habis dah, tapakur dah habis dah, umur sudah 27, bahkan sudah daripada usia 22 lagi, usia 20 tahun lagi, mak ayah sudah tawarkan nak kawin awam kah atau bilangan kawin. Tuh ayah ada tawaran daripada tetangga atau daripada manjar, daripada maksu, daripada paksu. Kata paksu, apa masalahnya kalau kita jodohkan saja anakku dengan anakmu? Jadi macam mana agak-agak. Kalau dapat tawaran macam itu, jangan pikir panjang. Iya Mbak, kalau boleh sebelum Abah lebih elok lagi. Sebab jarang-jarang mana ya tawarkan benda yang semacam itu. Nah, jadi kita sudah tahu macam mana pun nafsu kita, gejolak daripada naluri, tetap jangan sampai seperti Nabi kita perumpamakan laksana keledai yang bugil tanpa dasar lain kain yang menutupi batang tubuh mereka. Itu kita tanamkan kepada diri kita masing-masing. Jadi apalah kalau dengan pasangannya tidak ada selai kain yang menutup, tapi dengan pasangan yang satunya lagi ada kain, ya bukan kain selimut yang tebal, adalah kain yang dingin. Ya pikir sendiri lah macam mana caranya. Yang penting kan sampai telanjang dengan telanjang, bugil dengan bugil, tapi masih tetap diseluruhi oleh kain yang menutupi batang tubuh mereka ketika mereka bersama. Selain daripada dengan bacaannya, atau diantara daripada ittaqullah yang telah disampaikan. Makanya Tuhan Khatib sabar minggu tak pernah ganti tajuk. Tak ada minggu hari ittaqullah, minggu berikutnya isbiru, minggu berikutnya jahilu, minggu berikutnya ta'allamu, minggu berikutnya kulu wasrabu. Tak ada, ittaqullah saja. Kita kalau mengantuk pun tahu isinya apa, mesti takwa Allah. Nah, kenapa? Sebab masyarakat Allah masih belum terlaksana takwa secara total. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar menundukkan pandangan mereka dan juga menjaga kemaluannya daripada perkara-perkara haram. Beberapa hari yang lalu di rumah buka YouTube mengikuti ceramah Ustaz Azadi terus. Seorang penanya bertanya di bahasa saya lah pertanyaannya. Saya pun tidak boleh melantunkan pertanyaan seperti apa. Ustaz, saya senang lihat perempuan cantik, itu apa hukumnya? Jadi kata Ustaz Azadi terus, itu bukan awas saja, aku pun senang juga. Memang itu penyakit kita, ayo. Masalah senang tengok perempuan cantik, itu bukan pertanyaan orang yang bertanya, bukan itu kepada pelajar, bukan itu kepada santri, itu bukan kepada seseorang, bukan kepada individu. Hampir semua kita senang tengok perempuan cantik, siapa yang tidak senang? Itu diantara daripada larangan yang dengan kita masih belum mampu untuk menundukkan pandangan. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, "Tanal ulau 'alaika saniyah." Untuk kamu habuanmu pandangan yang pertama, tapi dosa pada pandangan yang selanjutnya. Kita pandangan yang pertama tak puas. Allahu Akbar. Ini pasti Prancis nih.
kalau kita mengikuti film-film Indo, tidak memuji, tapi saya juga melihat pelakon-pelakonnya dia belum mampu. Arab kah, Prancis kah, Jerman kah, Belanda kah, memang ada daripada mereka. Kacukan daripada Belanda, itu bisa dijaga sama Belanda. Kacukan dengan Prancis, kacukan dengan Jerman. Sebab Indonesia bebas untuk pergi ke Belanda tanpa visa. Begitu juga dengan ke Jerman. Jadi banyak pelakon-pelakon kita yang belahan Arab, yang kacukan Arab, yang kacukan Prancis. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sehingga dengan kita waktu kita di Mekah, di Mekah nih, bukan lagi di Kelang, bukan di Suasana Indah, bukan di Krepe, bukan di Baco, bukan di Alur Canggos, bukan di Alur Mengkudu, bukan di Kubang Krian, bukan di Erna, ini di Mekah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kita ini mesti Nigeria. Tak mesti orang kita Nigeria. Pada masa kita tahu, ya Allah ini kita saat pertama sulit untuk kita menemukan pandangan, bukan tidak boleh. Yang saya maksud kita sekarang berbicara tentang orang banyak, tentang kebanyakan daripada kita. Apakah dengan kita sudah mampu untuk menentukan pandangan daripada yang tidak boleh dipandang dan juga daripada tidak boleh dilihat. Tapi kita bersabar, jadi kita tidak beda daripada masalah kepada masalah. Ya Allah, Nabi kita berwasiat kepada anak kita yang bernama Umar. Umar, ya Allah, qul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa qul mimma yali, dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Wasamillah, dan ucapkanlah basmalah. Kalau untuk makan yang di hadapan kita, insya Allah mungkin kita tidak akan ambil lauk yang ada di pinggan atau yang ada di hadapan orang lain. Kecuali kalau lauk itu memang untuk kita semuanya, tuh hidangan yang berpusing loh. Nah itu apa? Ambil sana di sini, situ ada sop, sini ada gula, sini ada ikan, sini ada jadi tidak ada masalah. Yang kita masalahkan sekarang ini dalam bentuk mangkok atau juga dalam bangkok pinggan dan pinggan kita masing-masing. Kau Jabal Nur, kau Jabal Kobes, kau Gunung Jerai penuh. Kenapa? Beri tak bayar. Bukan dinakin tak boleh macam itu. Kalau nak gula, roti, ayam, telur, ikan asin, oh 16 ringgit, 20 ringgit. Tapi kalau kita kenduri apa, kenduri kawin, masalah terperang kau saja nasinya setinggi Gunung Jerai, kemudian dengan lauknya seperti dengan Pulau Pangkul. Bukan banyak makan, dan pasti itu ada tak? Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dan dengan mereka mengutamakan diri pribadi orang lain daripada diri pribadi mereka, yang walaupun di waktu mereka lapar. Itu kan artinya kita kalau boleh, kalau kita beratur awal, panjang awal, lalu belakang, basuh belakang, patih belakang, kita beratur. Sebelum kita mengamuk masih jauh lagi, itu sudah kita cambil kepala kita, kotor kita sudah dijajar kepala kita. Kambing, big bus, kolesterol. Ada ayam goreng, ayam maju, ada ikan, ada burung puyuh. Ulama tak makan burung puyuh. Jadi kita tak pikir orang di belakang itu nanti akan dapat burung puyuh tak dapat. Itu cerita lain. Kalau nanti dia komplain kenapa dia kan sudah bawa di belakang. Begitu bahasanya. Sehingga kita perasan. Saya tidak menceritakan dua-dua, tidak cerita berarti kita cerita dengan tentang pribadi kita sendiri. Pada saat
ambil ikannya, kita ambil ayamnya. Bagaimana dengan orang yang ujung dan yang di belakang? Itu tidak urusan kita tidak pikir mana sifat untuk makan orang lain atau mengambil anak adanya, alat kadarnya dengan hati, kecuali kalau kita pasti utuh dengan kawahnya atau dengan duit yang besar sekali dan kita dimaklumkan ternyata masjid menyembelih 3 ekor lembu tambah dengan 4 ekor kerbau, itu tidak ada masalah. Itu kalau macam itu kita kaut cukup untuk 3 hari jam takdim. Nah, lihat sahabat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semuanya. Udah semuanya dalam keadaan bisa. Ketujuh-tujuhnya dalam keadaan sakaratil maut pada peristiwa Uhud. Ketujuh-tujuhnya kehausan nak minum. Diperumpamakan pada detik-detik terakhir kita nanti, dahaganya kita, hausnya kita, kalau kita diminumkan air sungai, kalau air laut itu diminumkan kepada seseorang dalam keadaan nazak, tidak akan terasa lepas. Yang walaupun diminumnya sampai habis akan songkot. Pada saat itu yang pertama mengisyarat nak minum. Datang sahabat Nabi sebagikan minuman tadi itu diberikan kepada yang pertama. Ternyata yang pertama mengisyarat tuh kawanku yang di belakang pun juga dia kehausan. Dibawa kepada yang kedua, isyaratnya kepada yang ketiga, dibawa kepada yang keempat, isyaratnya yang kelima, isyaratnya yang keenam, isyaratkannya kepada yang ketujuh. Saat ketika yang ketujuh dapat hawa segelas air, semangkuk air, nah diminum. Kerana yang ketujuh yang tujuh tadi mengisyarat itu bagikan saudaraku yang pertama. Sebab yang keputusan yang pertama, mangkuk air tadi itu kembali kepada yang pertama. Ternyata ketujuh-tujuhnya sudah meninggal, tidak ada seorang pun yang hidup. Itu namanya izar. Nah, itu kan kita belum lagi, belum ji, udah lagi saya tutup juga ji. Kalau pada saat kita ada gulai kambing, ayam, kita memang senang kambing. Sebenarnya bukan kita saja senang kambing, orang pun juga senang kambing juga. Ada kolesterol ceritanya nih, ada darah tinggi, semuanya darah rendah. Maka pada waktu kita mau nyaut, mesti kita pilih yang paling besar, kelihatannya. Akan kita ngambil yang paling kecil di situ. Nah, itu sifat kisah kita mesti dulu ujung. Allahu Akbar. Bakar, ya Rasulullah. Ini sampai pukul berapa dulu Tuan Imam? Terserah aja. Mana boleh, terserah macam itu. Lenguh lagi tuh. Nanti lain kali kita sudah dulu bunga tak tumbangkan lembu dalam pengajian yang semacam ini sehingga lembu merasa seronok. Dia boleh berbangga dan tidak kerana kami telah ditumbangkan oleh masjid. Itu dalam rangka mengajar ilmu atau dalam rangka mengikuti perayaan zikr Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lembu akan merasa bangga daripada lembu-lembu yang disembelih untuk sukan, untuk olahraga, untuk pemain bola sepak. Kata lembu, awak kena sembelih kena untuk disco tahu. Kata yang satu, kamu untuk senam aerobik semangat. Sementara aku disembelih kena untuk Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masalah terbelakang Abu Bakar bawa berapa? 7. Oke 7 sama Sayyidina Abu Bakar. Oke 5 dengan Sayyidina Umar. Oke 4 dengan Sayyidina Utsman atau 10 atau berapa? Apa Talha juga kebagian pada malam itu. Dan ke rumah. Haji, Bu Haji, Ummu Sulaim, ada apa yang boleh kita sajikan untuk tetamu kita, tetamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu SMS daripada Abu Talha. Dibalas SMS tadi itu oleh Ummu Sulaim. Di rumah hanya setakat ada untuk ketua kita anak beranak saja. Untuk papa dengan saya, untuk papa dengan mama dan juga beberapa orang anak kita. Jadi kata Abu Talha pesan kepada Ummu Sulaim, nawimihim, tidurkan mereka semuanya dan sajikan makanan yang kita peruntukkan untuk kita makan malam hari ini untuk tetamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya cukup mana bagi air putih lah, bagi air cukup lah.
Tak ada makan, saya makan ke warung. Sekarang jadi tak ada makanan. Dalam hotel orang lain. Jadi bagaimana? Sampai kepada tahap di belakang sungai. Kata bapak, anak suruh tidur. Kemudian bagi bayangan yang dengan kita ketika sedang makan bersama tetamu yang di luar, bunyi cangcang, giling atau cangon, mangkok, seperti sedang menyuap, tak ada yang disuap. Supaya tetamu itu selesa makanya tak tersinggung. Ini kita kadang tetamu dilayan, tapi kita tengok. Pada waktu tetamu makan, waktu ngambil nasi, kita tengok. Waktu ngambil lauk, kita tengok. Waktu tetamu menyuap, kita tengok. Allah besar. Itu siapapun, kalau pada saat kita diperhatikan macam itu, kita segan. Betul kalau pada waktu kita diperhatikan, waktu kita makan. Mereka tadi itu yang pertama untuk anak dan keluarga, yang kedua adalah keadaan lapar dan dahaga, yang ketiga apa adanya dan dengan mereka akan menahan napas panjang pada malam hari itu. Tak kisah berpura-pura seperti makan. Al-Quran memperhatikan, Allah memperhatikan dengan kejadian yang berlaku seketika berlakunya sebelum sampai esok lusa dan seterusnya. Allah turunkan ayat yang telah kita kumandangkan tadi. Di antara daripada sifat kaum muhajirun dan ansor, wa yusiruna ala anfusihim, mereka mengutamakan diri pribadi orang lain yang menutupi di saat mereka lapar kepada Sayyidina Abu Talha yang telah turunkan ayat tersebut. Ini tentang Isa. Kita ambil Isa sederhana saja. Dengan makanan tadi itu, makanlah dengan tangan kananmu, ucapkanlah basmalah di waktu makanmu, dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Ada dalam berapa ramai yang menggunakan tangan kanan di waktu makan dan minum. Merokok, ya bismillahirrahmanirrahim. Makan terima tak baca apa-apa. Itu satu kesalahan. Donat tangan kiri, merokok tangan kanan. Apa tuh? Masuk. Batu Tuhan. Kata Tuhan sedang berzikir dengan asap rokok yang naik ke atas. Jadi dia kalau pada tuh belakang asap rokok tuh, asap rokok tuh jadi bulat. Katanya ingat Allah Jalla wa'ala. Senang saja nipu orang. Bukan, kita tidak berbicara tentang halal atau haram merokok yang kita bicarakan sekarang. Nabi kita kata makan dengan tangan kananmu. Justru kita merokok dengan tangan kanan dan makan kita gunakan tangan kiri. Itu sudah satu kesalahan yang kita lakukan. Jadi kembali, masya Allah, tabarakallah, agar supaya jangan sampai kita bengkak, agar jangan sampai dengan kita hidup merugi, agar jangan sampai dengan kita ketinggalan jauh, agar jangan sampai dengan kita tidak boleh bersaing, agar jangan sampai dengan kita rasa cemburu. Nanti di hari kiamat di dalam surga tidak ada yang namanya hasud dengki, tidak ada yang namanya cemburu, tidak ada yang namanya benci, tidak ada yang namanya dendam, tidak ada yang namanya marah. Kenapa? Karena masing-masing mendapatkan fasilitas nikmat daripada Allah tanpa ada batasan dan juga tanpa ada hitungannya. Mana ainun ra'at, mana udhunun sami'at, mana khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan juga tidak pernah dihayalkan oleh hati. Itu kenikmatan yang Allah beri nanti pada hari kiamat. Agar kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi semacam itu, maka Allah bukakan pintu gerbang kebaikan selebar-lebarnya dengan tangan kananmu. Jam tangan kita letakkan di sebelah kanan dapat pahala. Ini kanan, ini kiri. Yang mana kira-kira dari 12 tangan kita yang patut dan lebih pantas untuk kita hiasi? Nabi kita senantiasa mendahulukan yang sebelah kanan. Di Mesir, kalau kawan-kawan yang pernah duduk di Mesir, kalau pada waktu kita naik lift, sama-sama berdiri menghadap lift naik turun, setelah kita tekan switch jatuh dengan tumpulnya, lift turun,
sini, dia di sana. Atau kita di kanan, dia di kiri. Dia akan persilahkan kepada kita sebelah kanan untuk kita masuk terlebih dahulu. Kata dia al-yamin, al-yamin, yang kanan terlebih dahulu. Nah, masya Allah, tabarakallah, itu yang namanya tayamun pada waktu kita masuk, tayamun pada waktu kita makan, dengan tayamun, dengan mendulukan yang kanan, di waktu makan, di waktu minum, berpakaian, di waktu masuk ke masjid, di waktu kita keluar daripada tagas, juga kita tanggalkan, kita gantung Bismillahirrahmanirrahim. Ini bacaannya pada waktu ceramah. Kadang-kadang kalau pada titik mampu terlupa juga baca doa. Kamu bukan tidak tahu, tapi ada saja. Malah saya tahu ada saja buat kita jadi lupa. Bukan karena tidak tahu. Jadi bukan disebabkan karena kita tidak tahu, karena kita tidak beramal. Tidak. Kadang-kadang kita orang yang lebih tahu untuk pensyarah-pensyarah. Di antara daripada yang paling menyedihkan dan yang merisaukan dan memalukan dalam waktu yang sama, di negara kita masjidnya lama, cantik, besar, indah, bagus, tapi justru jamaahnya tidak hidup. 1 sah, 2 sah, 3 sah, hanya dalam beberapa orang mahasiswa saja. Di situ, kawasan situ, UTN, UKM, UM, ada dalam berapa ribu mahasiswa Muslim. Tapi ternyata pada saat azan berkumandang, jangankan dengan mahasiswa dan mahasiswinya, pensyarah-pensyarahnya pun daripada kepada azan berkumandang. Kenapa? Bukan karena tidak tahu. Jadi baru saja bersyarah tentang salat berjamaah. Jadi bukan karena faktor tidak tahu, bukan karena faktor jahil, bukan karena faktor tidak pernah membaca, tapi kadang-kadang dilupakan, tapi kadang-kadang tidak dapat taufik, tapi kadang-kadang tidak dapat petunjuk, tapi kadang-kadang terbawa ke sana dan kemari dan terombang-ambing dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Pasang kembali coba ulakan. Ingat nih, jubah sama jubah atau baju kamis. Tangan kanan terlebih dahulu menyusul dengan tangan kiri. Pahala daripada berpakaian, pahala daripada memakai seleta, pahala daripada senyum, pahala daripada assalamualaikum, pahala daripada bulu ketiak, pahala daripada jambut, pahala daripada sapu kepala semuanya, pahala daripada menyapu kedua telinga luar dalam, pahala daripada membacakan langkah ke masjid, pahala dengan melemparkan sejadah, pahala dengan meletakkan sutra di depan imam supaya semuanya juga dapat hidup. Pahala kebaikan sekecil apapun akan ada pada saja agar kita tidak bengkelak daripada kiamat, agar kita dapat mendapatkan kesempurnaan dan juga agar kita menjadi orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna daripada ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja Anda berada. Masya Allah. Mungkinkah semacam itu? Bagaimana tidak? Indonesia udah berumur, mana boleh beramal semacam itu. Nih masjid kita ini pun juga sudah berumur, tapi peralatan yang serba canggih dan modern ternyata ada di dalamnya. Soal sistemnya ini bukan tuang nih, ini baru. Tahu tuang yang tua kan istilahnya tuang kan? Ada yang namanya tuang. Namanya bukan umurnya, yang hitam tuh tua, tulisannya tua. Jadi tua tahu. Ada tidak ada? Saya spekor tulisannya tua. Model lama tuh yang segini tuh ya. Modern, tua. Ekor, ada jam, ada beberapa kipas banyaknya dari lain. Ini apa ya kena sudah ekor? Padahal mesin ini masih lama. Mananya yang walaupun lama tapi masih boleh dimodernkan, diindahkan macam juga dengan kehidupan kita. Yang walaupun kita ada tua, walaupun kita ada berumur, tapi tidak berarti itu akan menghalang kemungkinan kita untuk kita mendapatkan yang lebih dan juga mendapatkan yang lebih istimewa dan yang sempurna dalam kehidupan kita. Sebagai waktu dalam 15 menit lebih sedikit. Jangan sembarang soalan. Silakan sembarang. Oke. Lanjutkan itu puas.
Sempurnakah keislaman? Tadi sempurnakah makan minummu? Sempurnakah tidur dah wudhu dah? Kemana kita ada itu? Ada kita utara kadang-kadang ke timur tengah, kadang-kadang ke arah Saudi. Tak kisah kita ada itu. Silakan satu lagi. Oke, soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, dalam tajuk yang malam ini yaitu sempurnakah Islam Al-Mukim, boleh tak Syekh gariskan panduan daripada sudut pakaian yang paling akal, paling sedikit, yang mana melepasi kesempurnaan Islam itu agar ahli qaryah nampak benda itu? InsyaAllah. Kesempurnaan dalam berpakaian alal akal, yakni lepas dia Islam itu sebagai seorang Islam. Sebab kadang-kadang tu ada yang tidak berapa jelas daripada sudut pakaiannya dan daripada sudut contohnya ke masjid dan sebagainya. Jadi kadang dia jadi segarkan pakaiannya, jadi tak datang ke masjid. Jadi maknanya alal akal, yakni benda itu pakaian yang tidak memadai supaya mereka itu datang juga walaupun pakaiannya begitu. Ya, pakaian. Jadi ada yang sempurna, ada yang memadai. Yang memadai asalkan tertutup dari pada pusat sampai ke lutut. Jadi dengan kita pakai celana bukan celana panjang, celana kita pokok sampai ke lutut. Tapi al-fatah sudah tertutup, pusat kita tertutup, paha tertutup, dan juga lutut kita juga tertutup. Kalau dalam bentuk pakaian semacam tubuh masuk ke masjid terus Allahu Akbar jadi imam, ada masalah. Oke saja. Secara hukum sah sembahyangnya. Kenapa? Sebab karena dia sudah menutup aurat. Sementara kalau dengan perempuan, secara amnya harus memenuhi 3 syarat. Dikatakan sebagai busana muslimah, pakaian wanita muslimah kalau memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama tebal, jangan kainnya yang nipis, yang memperlihatkan struktur bentuk anggota tubuh wanita yang memakai, tidak menampakkan batang tubuh atau juga dengan struktur tubuh yang sifat irtifat kalau dalam bahasa Arabnya. Satu, dengan kain yang tebal. Yang kedua, dengan ukuran yang gobor kalau bahasa di sana, dengan ukuran yang longgar. Jangan ukuran yang ketat sampai tak boleh bernapas. Nak rambing, macam mana nak rambing? Saban hari makan kambing, kolesterol naik. Jadi tak mana kita nak jadi seperti serangga pada boleh, tak boleh. Nah, jadi sampai ukuran baju atau dengan kebaya atau dengan yang sejenisnya, ternyata dengan size baju tadi itu lebih kecil daripada size pinggang ataupun juga badan. Itu diantara daripada pakaian yang nanti kita laknat. Satu, tebal. Yang kedua, longgar. Yang ketiga, menutup seluruh bagian anggota tubuh kecuali muka dengan telapak tangan. Oh, pada tu naik motor. Kata pada tu naik motor. Pun juga pakai stokin. Kena telapak kaki atau juga dengan kaki itu termasuk daripada bagian aurat dalam bagian itu. Itu secara wajibnya untuk perempuan, secara wajibnya untuk laki-laki sebagaimana kita sebutkan tadi. Jadi kalau seandainya lagi dalam keadaan terdesak, tak payah dari rumah, nanti kita masuk sampai dari rumah, nanti kita ketinggalan salat berjamaah. Jadi katakan saja kita mengenakan t-shirt saja. Layakkah untuk kita ke masjid? Layak, sungguh layak betul. Sebab rumah kita jauh. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengkur kan? Itu 20 tino. Sehingga kalau lantunan adzan tadi itu dengan korokan orang yang sedang tidur. Ya Allah, ya
Satu, tidur baru malam. Yang kedua, Allah tabarakallah terpanggil nalurinya pada pukul 3.40 atau juga pada pukul 4. Tak apa saja sebab musababnya kita tahu, kalau kita tahu apa yang memancing nafsu kita kadang-kadang begitu ke sebaliknya, sehingga mungkin saja selepas makan sahur bersahur lagi. Kamu tak paham? Orang tua saya paham. Kalau tak paham nanti bawa saya tanya sama emak, kata Syekh, kalau bersahur lagi itu maknanya apa? Kata apa? Itulah kamu hasilnya. Letih, perutnya, badan letih, lesu, lenuk. Maka kita tak ada gaul, apalagi mandi tertidur. Salatu khairun minan naum. Tak kedengaran supaya lebih elok daripada tidur. Sampai pada pukul berapa? Sampai kepada pukul sampai pada imsak pukul 6:02 menit. Hujan subuh syuruk 7.30 sampai kepada pukul 7.25 baru dijaga. Ayo, jangan gantung mandi, brush gigi pun 5 menit itu sudah habis. Manfaat tabarakallah. Maka dengan kita alhamdulillah sebab ada kolam renangnya, ada rumah yang bagus pun juga ada. Kita ada kolam renang dan biasanya kita mandi berenang di situ. Ambil tuala, ambil kain basahan yang hanya menutup antara pusat sampai ke lutut. Kita pasang bukan sampai, tapi kain basahan bersih, tebal, waktu tetap yang putih, jangan putih warnanya. Kalau putih nanti kelihatan kena air. Ini hitam, ini hijau, dan biru macam ini pusat, ini lutut, ketutup. Ini waktu bagi 5 menit saja. Kalau kita brush gigi, kalau kita berkumur-kumur, kalau kita mandi secara sunnah, waktu akan kelewatan. Kita akan melaksanakan salat subuh qadaan. Jadi kalau macam itu, macam mana caranya? Ambil kain basah tadi itu, langsung masuk ke kolam. Terus itu rafal hadas yang akbar, sengaja mandi untuk mengangkat hadas yang akbar, hadas besar, hadas junub, lillahi ta'ala. Kedua, hadap kiblat Allah. Tuh cantum. Tuh pakaian yang memadai Ustaz Fadil, yang berpurnya setakat mengenakan tualan saja, asalkan di tempat yang bersih menghadap kiblat. Kenapa? Sebab kalau kita ganti basahan tadi itu, ganti kain, pakai tuala, keringkan rambut, berarti pukul 8. Kemudian dengan kita berpakaian lagi, berarti pukul 8:15 menit. Menjadi qadaan sembahyang kita. Ya walaupun tidak berdosa kita mentakhir, tapi kita takna kalau ibadah kita jadi qadaan. Kita inginkan ibadah yang kita laksanakan itu terlaksana tepat pada waktunya. Itu gambaran pakaian yang memadai, yang kalau kurang daripada itu terasa itu bagi orang yang mampu. Tapi bagi orang yang tidak mampu, tak macam-mana banyak misalnya, mungkin itu bawa banjir atau juga kebakaran, habis semua pakaian yang ada di rumahnya. Ketinggalan celana pendek saja lagi, tidur dengan mengenakan celana pendek yang namanya CD celana celana pendek CD atau apalagi bahasa kita harus semuanya bangun, lompat daripada katil atau ranjang, lompat daripada tilam, daripada kasur atau juga daripada tempat tidur dengan tersisa pakaian atau celana pendek saja. Bagaimana itu dalam keadaan darurat semacam itu? Boleh dia sembahyang pakai celana pendek. Oh, sembahyangnya. Kenapa? Kalau tak ada celana langsung pun dijilat sama api, habis. Kain tadi itu 3,5 karang saja lagi. Minta halaknaku seperti pada hari kita dilahirkan. Sudah proses sudah masuk. Boleh sembahyang dalam keadaan mungkin semacam itu. Allahu Akbar. Dan kalau nak berjemaah di masjid juga boleh, tapi kena saf paling belakang. Karena kita tuh
bagi solusi, bagi kemudahan agar dengan kita boleh menjadi dekat kepada aturannya ada. Asalkan ikut aturan, asalkan ikut hukum agama. Oke, dua yang lain. Soalan, silakan. Saya nak tanya pasal pakaian juga. Macam mana hukumnya kita pakai pakaian yang ada tulisan-tulisan, gambar-gambar atau apa-apa pergi ke masjid dan mungkin mengganggu orang yang belakang. Yang ada gambar-gambar, Bono, Rick Martin, Oke, Radona, atau juga dengan Siti, atau dengan Maui, gambar Maui, atau gambar dengan bola sepak, atau dengan pemain-pemain film, lakon, atau dengan sinema, atau kumpulan amok misalnya. Itu ada satu yang mudah-mudahan kita kalau ada tuh kita ganti lah. Pakaian celana yang disebut dengan celana jeans, itu perasaan tak jahitan belakangnya tuh, jahitan belakangnya tuh jahit macam ini, benangnya tebal, benangnya besar, terus dengan itu kalau dia depan kita terus dia lupuk, nampak kelihatan salib di depan kita. Elakkan seluruh celana yang semacam itu. Itu yang pertama. Yang bergambar warna-warni macam mana? Tiap yang mengganggu pikiran sesiapa saja hukumnya makruh atau khilaful aula. Pakaian yang bergambar, pakaian yang berwarna-warni, pakaian yang mudah perhatian orang, membuat orang di belakang jadi tidak khusyuk. Saat ketika dengan pakaian kita tadi itu dipakai, terserah, kita tidak sebut siapa-siapa nih, tidak sebut siapa-siapa. Tulisannya dahulu apa, sekarang apa, dan selama-lamanya sampai hari kiamat. Ini mata kita tidak baca, kita baca nanti. Masya Allah, kan sama-sama penanti. Ini ceritanya kita hijau penanti, mereka biru juga penanti, atau kita biru penanti, dia hijau juga penanti. Dulu, sekarang dan selama-lamanya sampai pada hari kiamat. Dulu pas, sekarang pas, dan selama-lamanya juga pas sampai pada mati misalnya. Itu kalau dibaca dan kita di belakang, yang sebelah sini, yang sebelahnya imam pula mendoa kepada Allah. Perjuangan tulisannya di belakang, tapi juga tidak dijual. Tidak dijual dan juga tidak dihibahkan. Itu pakaian kalau tidak salah yang dipakai oleh Sayyidatul Adawiyah atau yang dipakai oleh seorang wanita yang dengan wanita tadi itu dikatakan pasangan Al-Imam Syekh Abdul Wahid. Pernah dengar cerita dong? Dan Imam Wahid itu saudara. Jadi Imam Abdul Wahid adalah salah seorang daripada ulama sufi, salah seorang daripada kekasih Allah dan wali Allah Jalla wa'ala. Di antara daripada karunia dan keramat yang Allah berikan kepada beliau pada akhir umur beliau stroke, lumpuh total. Tapi Allah bagikan karamat kepada beliau dan itu permintaan beliau yang dikabulkan oleh Allah, dan itu sejak beliau mohon agar jangan sampai stroke dan jangan sampai lumpuh anggotaku pada 5 waktu sembahyang. Selain daripada waktu sembahyang tak boleh bangun, terbaring atas pembaringan. Begitu ada berkumandang semuanya bergerak, berwudu, berpakaian, ke masjid, salat, takbir, semuanya dengan pergerakan yang sempurna. Selepas sembahyang, dah kembali seperti keadaan yang sebelumnya, stroke total lagi. Jadi kata Syekh Abdul Wahid, ya Allah ya Arhamar Rahimin, kalau engkau akan mengaruniakan surga kepadaku, perlihatkanlah kepadaku pasanganku nanti di dalam surga. Aku nak berjumpa istriku dalam surga, menuju mana orangnya. Jadi dalam satu rangkaian mimpi, Allah mimpikan Syekh Abdul Wahid tadi itu, kamu pergi ke alur Malai misalnya saja, atau ke alur Jagus, alur Mengkudu. Nah, di sana ada sebuah kampung. Daripada kampung tanyakan rumah nomor 710, depannya ada Pepsi, ada Coca-Cola, kanan kiri, kemudian ambil sebelah depan, kiri lagi, sesatlah kamu. Itu bagi
sini kita menuju kawasan Subang, atau kita menuju kawasan Sepang, atau kita menuju kawasan Kota Warisan, jauh. Setelah sampai ke kampung yang berkenaan, ternyata ternampak wanita yang disebutkan tadi itu namanya, kalau tidak salah Aisyah, nama wanita tersebut di pakaiannya bajunya bertulisan la tubah wa la tushtara, tidak untuk dijual dan juga tidak untuk dibeli. Wanita tadi itu telah menghibahkan dirinya kepada Allah Jalla wa Ala, bukan untuk dijual belikan, yang walaupun dia hamba saya, di sekelilingnya beberapa ekor kambing yang dibelah dan yang dipeliharanya. Begitu si perempuan tadi itu tengok Syekh Abdul Wahid, ternyata perempuan yang dikatakan istighfar tidak lebih daripada seorang perempuan yang berkulit hitam, bermuka hudu, sebagai hamba sahaya perempuan. Begitu tuh nampak di depan mata si perempuan tadi itu, Syekh Abdul Wahid datang ke situ. Syekh Abdul Wahid, kata si perempuan tadi itu, al-liqa'u laisa hauna, berjumpa kita bukan di sini. Berjumpa kita bukan di sini. Maksudnya kita nanti jumpa dalam surga. Syabdul itu tak terperanjat. Oh, ini dapat email dari siapa? Siapa yang tanya SMS sampai tahu aku ini siapa? Kenal nama dan tahu apa hasrat datang ke situ. Nah, berjumpa dengan calon istri nanti di dalam surga. Tak ada yang namanya bodoh. Sejelek apapun, sebodoh apapun, setua apapun, selasa apa saja, sebut saja semuanya. Semuanya akan menjadi cerita sampai wanita-wanita dunia mengalahkan kecantikan bidadari di dunia. Ini dah apa dah? Ya kenapa ada syekh? Semuanya shin, semuanya. Dah ada sah, ada tuh semuanya sah. Mana shin, mana sok, mana sa, sin, shin, ta, kan dapat bedakan karena masih ada gigi. Kalau gigi dah habis, shin, ren, sin, ren, sa, boleh. Kalau sa semuanya boleh. Nah, itu macam tuh. Gigi tak ada, rambut botak, semuanya putih, orangnya bodoh, keriput, kedodoran, bahasa di sana telonde semuanya. Tak kisah paham bahasa saya. Tapi telonde itu yang saya paham, pakai yang telur itu kan. Nah, itu tak telonde. Itu nanti paling cerita pada di kiamat. Dia tak berubah rupa semacam manapun, dia mulai berubah sampai nampak suaminya. Cantiknya. Anak siapa? Siapa? Lawa sungguh. Masya Allah. Masya Allah. Sampai bidadari tadi sudah tak nampak, sudah tidak dilihat. Karena cantiknya sang istri yang tidak ada gigi, yang botak kepala, yang telondek tadi itu. Oh, Masya Allah. Itu pada hari kiamat. Jadi di hari kiamat tidak ada rasa cemburu. Kembali kepada pertanyaan. Jadi tulisan-tulisan yang semacam itu sebenarnya tidak ada sembarang tulisan, tidak ada sembarang gambar pada pakaian yang dipakai. Secara jujur saja, ini senjata yang kita gunakan. Ini mata kita. Tuh, ada gambar masjid, ada gambar Ka'bah, atau juga sebelahnya Baitul Maqdis, sebelahnya Madinatul Munawwarah. Allahu Akbar. Tengok kapet. Mesti kebanyakan orang Indonesia ini hijau. Mesti kebanyakan orang Indonesia ini pas. Dari mana sih? Nih kapetnya hijau. Tengok hijau. Tadi saya begitu masuk tengok hijau muda, hijau emas. Lagi nak habis banyak takbir. Itu ngomong betul. Tidak memasalahkan politiknya, kita tidak masalahkan hijau dan birunya. Nih pandangan mata melihat mesti akan terbawa ke dalam hati dan ingatan, dan kita akan komen pada saat itu. Makanya dinasihatkan kalau kita boleh sejadah dan lembar kita itu serba putih atau hanya satu color saja hitam-hitam, semuanya biru-biru semuanya. Bahkan ada pendapat mengatakan sunnah kita memajangkan mata pada sembahyang agar tidak ada gangguan yang mengganggu, kecuali kalau kita bimbang dan risau. Seandainya pada saat kita pajangkan mata mungkin kita akan terganggu sembahyang pinggir jalan.
kelaluan gajah liar atau kelaluan pas loli dan lain sebagainya. Itu tak boleh pejamkan mata di situ. Jangan coba pejamkan mata karena tabrak kita, karena langgar kita pada saat itu. Itu pejamkan mata pada saat itu hukumnya haram. Yang ketiga terakhir, kepada Ustaz tentang tarikat, adakah tidak sempurna Islam kita jika tidak bertarikat? apakah kira-kira tidak sempurna Islam kalau kita tidak bertarikat? Sempurna tanpa tarikat, tapi akan lebih sempurna lagi kalau kita bertarikat. Kenapa? Sebab tarikat itu tujuannya untuk mengikat kita agar kita istiqomah dan kita komitmen dengan amalan-amalan yang diamalkan. Dalam waktu yang sama kita ada guru murabi, guru mursyid yang akan membimbing kita. Jangan, itu tidak betul. Ini penyakit hati, itu berarti Anda sombong, itu berarti Anda ego. Ini tidak sepatutnya. Kita belajar tidak semacam itu. Guru mursyid, guru murabi akan memberikan panduan dan bimbingan kepada kita semacam itu. Begitu juga dengan guru tarikat, nanti disebut dengan syekh tarikat. Yang kedua, untuk mengajarkan agar kita disiplin dengan amalan yang pada waktunya 33 yang pada waktunya dengan tasbih, dan dengan waktunya salawat, yang dengan waktu sembahyang, yang dengan waktunya puasa, Nah, itu ajaran daripada tarikat didikan. Kalau kita sudah beri komitmen seperti itu, pada duha kita salat duha, pada malam kita bertahajud, yang wajib kita laksanakan, yang makruh kita tinggalkan, yang mustahab kita perhatikan. Kalau kita sudah boleh semacam itu, kalau tidak bertarikat pun tidak mengapa. Sebab kalau kita tidak ada tarikat pun, tarikat itu adalah tarikatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa teman? Bukan 3, ada 2. Boleh 2 aja? Boleh 2? Tak lama mana? Lama merombong. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bermimpi Nabi, mohon penjelasan. Mungkinkah saya boleh berjumpa baginda Nabi? Ya, bagaimana penjelasan untuk Cuma agar dengan kita berjumpa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjumpa dengan baginda Nabi ada yang sifatnya kasbi, ada yang sifatnya wahbi. Ada yang sifatnya ikhtiari, ada yang sifatnya anugerah nikmat daripada Allah. Jadi kadang-kadang dengan seseorang itu biasa-biasa saja. Dia bukan orang yang teramat baik, dia bukan orang yang banyak amalan, dia bukan orang yang mempunyai kedudukan, dia tidak ada kelebihan lebih daripada orang lain, biasa-biasa saja. Tapi Allah menangkan dia untuk mendapatkan suatu kemuliaan. Sehingga Allah mimpikan orang tadi itu untuk bertemu dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana ini. Dan banyak saya mendapatkan cerita-cerita semacam itu dari para sahabat-sahabat. Ada di antara daripada mereka yang menceritakan karena senantiasa berdoa, Ya jami'an nasi liyaumin la raiba fih. Wahai Allah yang akan menghimpunkan manusia pada hari yang tidak diragukan, ijma' baini, himpunkanlah antara aku wa baina habibi, dan dengan kekasihku Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqatan wa manama, di waktu tidur dan jaga, di dunia qabla al-akhirah. Itu saja amalannya. Saya ulang kembali, ya jami'an nasi liyaumin la raiba fih, inna Allah la yukhliful mi'ad, ijma' baini wa baina habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaqatan wa manama, bid dunya qabla al-akhirah. Dia bercerita dengan saya, santri saya sendiri di Bogor, udah balik, dalam beberapa kali dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya biasa-biasa saja, kelebihannya tak banyak disebut, tapi seperti itulah dengan amalannya. Karena Allah menangkan dia, akhirnya sebelum meminta pun kadang-kadang Allah bagi. Tapi ada juga yang sifatnya kasbi tadi, wakti, pemberian daripada Allah. Yang kasbi itu diikhtiari, mungkin dengan banyak bersalawat atau berpakaian secara sunnah, atau juga hidup secara sunnah, akidahnya yang betul, pemikirannya yang betul, ideologi yang betul, pergaulannya yang betul. Jadi maka pada saat lengkap segala yang kita sebutkan tadi ke dalam kehidupan kita, dan tertunjang atau kita tunjang dengan salawat
Allahumma sholli ala nuril anwar musiril asrar wa tiryatil amjan minta hibatil jasar. Itu katanya dibaca 100 kali untuk berjumpa bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil arwah, Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur. Itu dibaca 100 kali sebelum tidur. Insya Allah orang itu akan berjumpa dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan syarat hati bersih, riya, ujub, sum'ah, hasud, dengki itu tidak ada. Kemudian yang kedua akidah yang juga ya bersih. Kemudian tidak terbabi dengan perkara-perkara bid'ah dan juga dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Itu sifatnya asli. Atau dengan sembahyang 2 rakaat pada malam Jumat dalam keadaan suci dan bersih. Yang rakaat selepas baca Fatihah membaca kulhu sebanyak 500 kali. Baru 20 udah mengantuk udah. 30 udah dijatuh udah. Sebelum rukuk udah sujud. Nah, boleh macam itu. Dengan memang jelek mata betul sampai hati 2 rakaat dengan 1000 kali kulhu Allah. Atau dengan membaca Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu sebanyak 1000 kali. Syekh Yusuf An-Nabhani pernah memohon kepada Allah, ya Allah, pertemukanlah aku, mimpikanlah aku, dan karuniakanlah kepadaku untuk melihat baginda Nabi seperti yang dilihat oleh para sahabat beliau. Jadi katakanlah sebelum saya tidur aku baca qul huwallahu ahad sebanyak 3000 kali. Aku melihat pena, pensil sudah tidak boleh menulis, sudah tidak boleh mencatat, juga sudah tidak boleh menceritakan keindahan, ketampanan, kesempurnaan dan kemuliaan, bahan, jamal, nur daripada baginda Rasulullah SAW. Jadi tidak dapat disifatkan seperti apa. Itu dengan kasbi, dengan ikhtiari membaca 3000 kali qul huwallahu ahad. Kesimpulannya, kalau kita tidak berjumpa setelah kita ya semacam itu, kita sudah mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat dari sisi Allah. Alhamdulillah taufik subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah